Ada timernya apa ya? Oke, langsung kita mulai aja ya. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, selamat bergabung pada ngoprek backend yang kedua. Jadi nanti kita akan belajar cerut sederhana ya. Tapi sebelum itu kita akan berkenalan dengan RESTful API karena nanti backend yang kita buat itu berbentuk RESTful API. Dan nanti kita akan belajar bersama Mas Febri Ardiansyah ya. Mungkin langsung dimulai aja. Aku serahin ke Mas Febri. Oke. Makasih Mas Kiki. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita bakal belajar CRUD. Aku belum screen share ya. Bentar. Di sini kita bakal belajar CRUD pakai Node.js. Terus database-nya itu MongoDB. Tapi udah screen-nya kan? Screen udah. Ya. Tapi pertama kita bakal ngebahas RESTful API dulu. Soalnya kita bakal bikinnya RESTful API. Kita bakal belajar RESTful API dulu. Apa itu RESTful API? API adalah singkatan dari Application Programming Interface atau kumpulan prosedur, fungsi, cara berkomunikasi, atau peralatan untuk membuat software. Secara umum, API adalah metode-metode yang digunakan untuk komunikasi antara komponen dalam software. API bisa digunakan dalam membuat web, sistem operasi, database, software, dan hardware. Sedangkan apa itu RESTful API? RESTful API singkatan dari Representational State Transfer atau mekanisme API yang menggunakan HTTP atau web sebagai protokol komunikasi. Nah, di sini ada SOAP dengan RESTful API. Yang kita bakal pakai dari RESTful API. Untuk SOAP sendiri aku juga belum pernah pakai sih. Dia menggunakan XML, memiliki standar, kompleks, sulit dimengerti manusia, berat. Ya sebenarnya SOAP itu biasanya dipakai zaman dulu ya berarti ya. Ini pakai zaman dulu. Kalau sekarang kebanyakan pakainya RESTful API. RESTful API sendiri adalah bebas, rata-rata menggunakan JSON, tidak memiliki standar, sederhana, mudah dimengerti manusia, dan ringan. Kenapa RESTful API sangat populer? Karena dia mudah dibuat hanya dengan web, mudah dites, dan mudah diintegrasikan, dan mudah dimengerti. HTTP. Apa itu HTTP?
HTTP singkatan dari Hypertext Transfer Protocol adalah sebuah protokol untuk mentransmisikan dokumen hypermedia seperti HTML, CSS, dan CSS, dan lain-lain. HTTP awalnya dirancang untuk aplikasi browser. Sebenarnya adalah protokol untuk aplikasi klien dan server, di mana klien akan mengirim request dan server akan membalas request-nya. HTTP adalah protokol yang stateless, artinya server tidak menyimpan data antara dua request. Nah, kurang lebih cara kerja HTTP itu seperti ini. Jadi nanti klien bakal meminta request dan si server bakal menerima dan akan memberikan request balik dan klien akan menerimanya. Kenapa HTTP? Yang pertama, server dan klien bisa dibuat di bahasa pemrograman apapun, stateless, sehingga mudah untuk di-scale di sisi server. Sangat familiar dengan programmer dan aman. HTTP Response Code. HTTP Response Code adalah kode respon yang dikembalikan oleh server untuk memberitahu status dari request yang dikirim oleh klien. HTTP Response Code memiliki standar untuk jenis respon tertentu. Dalam membuat respon API, usahakan gunakan HTTP Response Code yang sudah tersedia. Jangan membuat respon code terbaru atau berbeda dari biasanya. Untuk respon status code, kurang lebih ada respon code yang 200, 300, dan 400, dan 500. Yang kita kenal mungkin, yang paling sering kita kenal mungkin yang 404 atau not found. Tapi sebenarnya ada banyak banget respon code-nya. Dan ini kalian bisa lihat untuk detail respon code-nya ada di sini, udah disediain sama Mozilla-nya. Ada 200, ada 300, jadi ada banyak banget respon code. Paling yang kita kenal mungkin yang sering kita temui paling 404 not found. Tapi sebenarnya ada banyak banget. HTTP method. Nah, HTTP method adalah metode permintaan dari klien untuk menunjukkan tindakan yang diinginkan yang akan dilakukan ke server. HTTP method yang umum digunakan. Biasanya kita menggunakan get untuk nge-get data, post untuk mengirim data ke server, put untuk mengubah seluruh data yang sudah ada di server, patch mengubah sebagian data yang sudah ada di server, delete menghapus data yang ada di server. Nanti kita bakal menggunakan semua metode ini di CRUD yang akan kita buat nanti. Terus untuk HTTP metode RESTful juga sama. URL. URL singkatan dari Uniform Resource Locator. Sebuah URL adalah alamat yang digunakan di web untuk mengakses sebuah resource. Resource biasanya berupa HTML, CSS, JavaScript, dokumen, gambar, dan lain-lain. Untuk struktur URL biasanya bentuknya seperti ini. Dia ada HTTP protokolnya, terus dia ada domain name-nya. Untuk sekarang kita pakai localhost dulu. Dan untuk port-nya itu 8, ada jaraknya sih kalau port biasanya. Tapi kalau saya biasanya pakainya port 3000. Tapi kalau nggak salah ada berapa sih ya rank-nya ya? Rank port number. Untuk port number biasanya dia rank-nya antara 0 sampai 65.000. Tapi kalau saya biasanya pakainya 3.000. 3.000. Nah, terus ada path atau nanti kita sebutnya kalau di backend itu endpoint. Nah, kalau di frontend itu namanya path ya. Terus ada parameter, nanti kita juga bakal pakai parameter buat mencari detail. Nanti kita bakal bikin CRUD-nya itu buku, jadi nanti kita bakal lihat detail buku gitu. Jadi kita pakainya parameter nanti. Anchor kalau di backend nggak ada anchor ya berarti ya. Jadi di frontend doang. Terus untuk HTTP body adalah data yang dikirim dari klien atau data yang dikembalikan dari server. Nah, ini nanti kita bakal juga pakai juga HTTP body. Kita bakal pakai juga. Dan untuk konten ada juga contoh content type HTTP body. Ada application JSON, XML, plain text, form URL encode, form data, dan lain-lain. Nanti kita bakal pakainya yang form URL encode. JSON. JSON singkatan dari JavaScript Object Notation. JSON adalah tipe data objek pada JavaScript. Nah, ini untuk contoh JSON bakal terbentuk seperti ini. Dia bakal ada key, terus ada value-nya, terus ada key, ada objeknya gitu. Jadi ini strukturnya bakal seperti ini kalau JSON. Kenapa menggunakan JSON? Karena JSON sangat populer digunakan dalam pembuatan RESTful API saat ini. Data JSON sangat mudah dibuat dan juga dimengerti oleh manusia. JSON tidak hanya mudah dibuat dalam JavaScript, namun hampir di semua bahasa pemrograman.
data dalam bentuk JSON sangat ringan sehingga untuk digunakan sebagai data komunikasi antara klien dan server. Dan ini contoh yang pertama, contoh struktur JSON-nya, standar JSON-nya. Ada key value yang tadi. Nah, ini yang contoh keduanya. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk referensinya bisa dilihat di sini. Referensinya. Oh iya, benar. Oke, mungkin kita langsung itu aja ya. Langsung ke itunya, ke CRUD-nya ya. Pertama kita bakal bikin file dulu ya. Kita bakal bikin file dulu. Kita bakal coba bikin latihan CRUD. Kalian bisa buka editor studio kalian, editor kode kalian. Saya di sini pakainya itu apa namanya VS Code. Tinggal pakai aja. Ya kalau misalkan kecepatan ngomong ya, kayaknya cepet banget sih ngomongnya. Jadi gue tinggal, ya. Oke, udah dibuka belum ininya? Kalau udah bisa buka terminal aja, bisa new terminal. Nah, kita bakal bikin aplikasi Node.js kita. Kita bakal kalau kita pengen buat aplikasi Node.js kita harus inisialisasi dulu dengan cara npm init dan strip y. Strip y itu untuk mengaccept semuanya. Nanti kita soalnya disuruh mengisi data package-nya kayak detail tentang aplikasi kita, tapi kita lewati aja dulu soalnya bisa diganti juga nanti di belakangan. Kita bisa npm init strip y ini. Kalau kalian udah install Node.js pasti udah ada npm-nya, tinggal ini doang, inisialisasi doang. Nah, maka otomatis bakal kebikin namanya package.json. Nah, ini dia detail aplikasi kita, ada name-nya, versinya, deskripsinya, ada keyword-nya, ada lisensinya juga. Terus kita bisa install library yang bakal kita pakai. Di sini kita bakal pakai Express. Jadi nanti aplikasi kita bakal full dengan Express. Jadi bakal dibungkus sama Express. Jadi nggak murni Node.js. Pertama kita bisa install dulu npm install. Terus kita bakal kalian bisa Express. Terus pelan-pelan. Cepetan ya? Iya sih cepet banget. Yang ketinggalan mana sih? Ketinggalan apa? Ketinggalan sampai mana sih? Jadi pertama bikin folder aja dulu. Ya, bikin folder dulu. Bikin folder terus masuk ke foldernya. Terus buka CMD-nya ya. Di folder itu ketikin npm init strip y kayak tadi. Ketikin npm init strip y. Di folder yang tadi udah dibikin. Foldernya bebas namanya. Kalau Febri tadi apa ya, Feb? Latihan CRUD. Oh, latihan CRUD ya. Nah, setelah npm init ya, terus itu tuh install Express. npm install Express sama MongoDB. Kalau MongoDB kita pakainya library Mongos. Lalu bentar aja. Bentar lagi download library. Nah, udah. Wait, suaraku hilang. Suaraku hilang. Iya. Udah kan, udah install belum? Kalau udah install otomatis di package-nya bakal kelihatan juga sih dependensinya nih, Express, Mongos. Nah, kita nanti pakai ini, Mongos buat database-nya. Ada kendala nggak, teman-teman? Kecepatan mati ya. Ya, kita santai aja. Aku tidak bisa. Kalau ada kendala bisa langsung chat aja, kalau nggak langsung open mic biar lebih enak. Kalau udah kita bisa bikin file baru. Filenya kita kasih nama app.js dan berapa itu kan? Iya, di CMD.
Ya di load ya. Tidak termuat. Atau bisa itu open folder di VS Code, terus buka terminalnya, ketik npm init. Iya gitu. Udah ya, lanjut apa masih? Oh, Ini bisa dilanjut atau nunggu nih? Yang belum siapa ya? jadi, ya. Oh, npm install express. Oke. Lagi pada install nih, Lagi guys. install ya? Oke, oke. Ntar kalau udah bilang ya, Mi. Aku udah ada Node.js sama itu sih, sama Mongo-nya. Tinggal npm. Oke, oke. Tinggal diinstal ya. npm install ya. Ya, jangan lupa juga sebenarnya kita pakai Postman. Soalnya untuk testing PKE-nya itu ada download di ya. Udah Mas Febri udah install. Udah ya. Ya, Yang lain gimana udah? udah ya. Oke, bisa lanjut berarti. Oke. Oke, Lanjut, Mas. kita bakal langsung import aja. Ini kita bikin file baru ya, namanya app.js. Buat mainnya. Untuk apa nih? Importnya ada forms, terus express, sama dengan require express. Ini cara import di Node.js itu gini. Jadi const, express, require, terus express. Jadi bikin variable gitu. Kan juga bisa pakai let, pakai var gitu. Tapi karena ini final, nggak bisa tiba lagi. Jadi kita pakai const, bisa pakai var juga. Tapi biasanya pakai const kalau import gitu. Kita bakal bikin instance dari expressnya, const, app, sama dengan express, terus kurung tutup gini. Nah, nanti yang bakal kita pakai itu app-nya. Jadi dia instance dari expressnya. Nah, kita bakal coba testing dulu app.get. Ini pakai metode get. Coba pakai metode get untuk testingnya. Nah, untuk ininya sebagai endpointnya. Untuk slash sendiri berarti nanti endpointnya bakal localhost doang. Terus ini callback-nya ada rec, res. Terus ini kayak bikin function gitu. Nah, untuk rec sendiri itu adalah request. Nah, kita request minta dari user itu gimana. Kayak misalkan login gitu. Kalau login kan kita bisa mintanya username sama password gitu. Jadi kita pakainya request ini rec. Untuk rec sendiri itu untuk responnya. Misalkan berhasil kita bakal ngasih respon seperti apa. Misalkan sukses atau gimana. Ini untuk res. Jadi ada dua callback ini. Sebenarnya ada 3 dan next lagi. Tapi yang bakal kita buatin cuma 2 ini dulu. Kalian bisa res, send, terus misalkan hello world. Nah gini. Ya kan? Udah tinggal di listen aja. Jadi kita jangan lupa inisialisasi juga portnya. Kita bikin variable baru namanya port. Value-nya 3000. Jangkauannya 3000 soalnya. Terus tinggal di itu aja dijalanin aja. Perjalanannya app.listen. Portnya berapa? Portnya yang tadi kita bikin variable ini. Portnya. Kita tinggal masukin aja portnya. Salah. Port, koma, terus function lagi, terus
kita bisa di log aja, di log, console log. Console log itu kayak sama aja kayak print gitu. Buat ngelihat di apa namanya di terminalnya. Console log .log. Nah gini. Misalkan servernya berjalan berhasil, kita bakal ngasih server listening on port berapa 3000 ini port. Ini untuk ngasih tahu kita kalau servernya berjalan dengan lancar gitu. Udah belum? Ini untuk testing dulu ya. Ada kendala nggak? Ada pertanyaan nggak? Kalau ini function gitu. Coba itu di Callback-nya apanya? yang tadinya di close. Oh, close. Apa ketutupan sih? Ah. Ini metodenya get, terus ini buat nge-listen-nya atau kayak untuk training-nya gitu. Coba coding dari awal pada Kak. Ini pertama import dulu express-nya. Nanti kan kita pakai express tuh. Ini buat import express-nya. Terus ini bikin instant dari express-nya. Kita bikin variable namanya app, value-nya express terus dalam kurung gini. Terus kita bikin variable baru namanya port. Nanti kita bakal pakai portnya 3000. Nah, terus kita panggil app-nya yang tadi kita bikin ini instant dari express-nya. Terus get, ini buat metode get, berarti kita cuma ngirim ke server doang. Terus ini slash berarti cuma lokal apa namanya jadi ya rootnya ya, di rootnya jadi. Terus ini rec itu callback-nya, rec itu berarti request ke user. Kayak misalkan login gitu kan kita minta ke user ke apa namanya ke kliennya kan berarti kayak username password gitu. Nah, kita pakainya rec gitu buat request. Terus rest itu buat respon. Misalkan berhasil berarti bakal gimana? Untuk sekarang kita bakal hello world dulu responnya. Oke. Terus ini listen itu app.listen berarti listen itu buat ngejalanin servernya di port yang tadi kita bikin 3000. Terus kita di log aja buat ngelihat apakah berhasil atau enggak gitu. Paham nggak? Paham? Kurang keras? Coba digedein dulu suaranya. Udah gede Jos. Kayaknya. Mungkin kondisi tempatnya masing-masing. Punya aku di mute. Oke. Ini. Ya. Coba Ulang lagi. Oh, apa nih? Ora di Aku mau nanya boleh nggak? Aduh, Cika itu. Kocak, sumpah. Padahal ini keras sih suaranya. gimana? Udah jelas. Ulang lagi Cok. Untuk mana? Ulang lagi. Nanya, Udah ngikutin belum? udah. Udah ya. Mau nanya boleh nggak? Gimana? Kalau di CMD itu kayak gitu juga ya? Di CMD? Iya. Maksudnya? Kan tadi kan di CMD itu nanti kan NMP-nya kan tadi harus bisa di CMD kan buat di apa itu inisialisasi ya? Apa Ya. dia? Saya bisa pakai CMD bisa. Yang penting di root project-nya sih. Harus di Visual Studio Code apa ya? Modenya? Enggak usah. Itu yang penting di root folder-nya. Aku juga pakai ini juga bisa nih. Aku pakai ini anggap aja CMD ya. Pakai ini juga bisa. Tinggal npm ini tuh aku. Ini gini. Ya, ada solusi lain gitu maksudnya. Gimana? Enggak Biar ada ada solusi lain. Yang penting buka CMD-nya itu di dalam folder yang kamu buat. Iya. Oh, buat folder terus buka CMD-nya di situ. Oh, buat CMD-nya di situ. Heeh. Udah ya? Geser lah, Beb, lah. Geser lah. Ya Allah. Kocak sumpah. Oke, bisa. Oke, ini sih. Udah ya. Terus kita bisa testing dulu. Kita bakal ngetes pakai Postman. Kalian udah download Postman kan? Downloadnya tuh di sini. Kecil kok berapa MB doang sih ya? 80 ya?
Gila, ganteng banget itu. Astagfirullah. Nah, udah pada download Postman belum sih? Udah ya? Hah? Ntar kan ada postnya gitu. Ada post, upload, delete. Kalau get sih nggak apa, lewat web juga bisa sih. Ya kalau get sih lewat web juga bisa sih. Kan bisa buka localhost saja. Localhost 3000 gini doang. Stop. Ya belum dijalanin cuy. Lupa. Jadi kita harus jalanin dulu ya servernya. Caranya pakai Notepad atau nggak usah dulu berarti. Iya, nggak usah dulu. Untuk jalanin ini ya berarti kalian tinggal note terus nama filenya yang akan kita jalanin app.js, enter, maka dia bakal nge-lock yang tadi tuh, yang ngeprint yang tadi, server listening on port. Nah ini dia bakal nge-lock ini, berarti berhasil. Nah kita tinggal tes, kalau method get berarti kita bisa lewat web juga. Nah ini dia otomatis bakal ke load hello world, berarti berhasil untuk ini ya. Gimana, udah bisa belum? Hello world. Hello world. Hello world. Coba ya teman-teman. Tapi Kalau yang bisa langsung ngapain aja. Kita juga bisa ubah responnya jadi JSON juga sih nih. Kita bakal ubah jadi JSON. Tinggal kurung berawal. Kita kasih apa? Misalkan message sukses gitu. Kita kasih emote juga biar keren. Yes, gila. Tinggal save. Kalau kita matiin servernya dulu kalau misalnya kita habis merubah sesuatu di file kita. ALTC ya kalau di Windows ya. Oh, nggak tahu, aku nggak boleh Windows. Oh ya, aku Ubuntu ya. Aku juga pakai Mac soalnya. Kalau di sini pakai Control C biasa. Control C ya. Nah, matiin servernya dulu. Tadi oh iya nih. Control C. Control C berarti kalau di Windows kalau nggak. Jalanin lagi node app.js. Nah, ini kita merubah responnya tadi kan jadi bentuknya JSON. Nah, ini kan tadi sebelumnya gini, kita reload lagi. Nah, bakal berubah gini cuy. Pakai emote gini kan. Salah. Gimana? Udah? Sukses nggak bikin hello world-nya? Hello world. aku pernah nyoba sih buat Hello World, tapi ya dari file itu bukan ngoding kayak gini deh. Lebih sederhana lagi. HTML ya? Dan HTML. Kalau HTML bukan backend tadi. Front end. Iya. Iya, aku buat dari front end itu lebih mudah. Gimana, udah kah? Udah, kita lanjut lagi. Langsung bikin CRUD-nya. Mungkin kita install dulu ya. Install apa? Node-nya. Notepad pakai Notepad berarti. Karena kita kan nanti ribet pasti setiap harus di. Jadi kita matiin servernya dulu. Kalian bisa, bentar, ini aja di sini aja. Bisa install Notepad. Notepad itu buat kayak hot reload gitu. Jadi dia misalkan kita ngubah file terus nge-save, otomatis server kita bakal nge-reload nge-restart sendiri loh. Kalau tadi kan kita manual itu, mati itu nyalain kalau ngubah file. Kalau pakai Notepad, otomatis dia bakal nge-restart. Jadi kita tinggal misalnya global, berarti kita global. Ya, berarti kita install npm install terus Notepad. Jadi kayak gini ya kalau global ya. Ya benar. Coba. Udah install sebenarnya. Install global. Jadi kita bisa pakai komennya Notepad. Nah ini. Udah belum? npm install Notepad terus ada strip c untuk install global. Itu udah dicek tuh. Gimana? Udah apa? Udah ya. Terus jalannya juga sama kayak
tadi kita jalanin pakai Node, jadi kan kita jalaninnya Node app.js tuh. Nah, kalau di sini juga sama nodemon app.js. Jadi kita pakai komennya nodemon. Makanya tadi kita installnya global, soalnya kita bakal pakainya pakai komen gini, nodemon app.js, tinggal enter. Nah, dia bakal run nodemonnya. Nah, misalkan kita ubah nih, misalkan kita ubah filenya, responnya, kita bakal ubah berhasil. Kita coba, ini kan masih belum di save tuh. Kalau kita save, maka dia otomatis nge-restart sendiri tuh. Restarting, terus starting lagi gitu. Jadi nggak usah matiin gitu. Jadi kan manual tuh. Nah, sekarang kita bisa langsung aja gitu. Langsung di restart otomatis sama nodemon-nya. Coba kita restart, otomatis dia bakal berubah. Gitu. Ini makanya kalau kita di mode development, kita harus di sini pakainya nodemon gitu. Tapi kalau di production tetap pakai tetap pakai node. Mana nodemon-nya berhasil nggak? Jalanin pakai nodemon. Udah ya? Kalau udah tinggal CRUD berarti langsung nih. Atau gimana? Ya, Bisa dilanjut. Tahu ada kendala? aman ya? Oke. Bisa betul. Nodemon. Script yang disable on the system. Aku nggak pernah error gitu. Iya, coba. Coba di itu. Kalau misal global kayaknya harus gitu admin apa ya sih? kalau di Windows. Oh, Windows ya? Aku nggak pakai Windows ya. Kalau nggak, misalkan pengen lewat ini aja bisa sih. Lewat nggak usah di global juga bisa sebenarnya ya. Bentar pakai script tadi. Jadi installnya nggak usah pakai itu scripting. Hmm? Kalau misalnya nggak mau global. Kalau nggak mau global tinggal install di ini aja, npm i nodemon dev aja, dev kalau misalnya. Jadi kita global ya, jadi harus di run admin ya. Seperti ini. Coba run admin bisa nggak? Kalau nggak bisa ntar installnya di ini aja, di dependency-nya aja, nggak usah di global. Blank ram lagi apa kira-kira error kan. Enggak. Iyalah. Matian banget loh. Mati.
Udah berhasil nggak di admin? Run as admin. Belum ya? Jadi install itu aja, install di ini aja, di lokal aja, nggak usah di global. Jalannya tinggal npm di notman gitu. Tadi ya Notman itu buat apa, Feb? Buat nge-reload servernya. Buat nge-restart. Jadi misalkan kita merubah file gitu, dia bakal nge-restart otomatis, nggak usah matiin nyalain gitu. Di lokal masih belum bisa. Mau langsung dari coba jadi dulu coba. Kalau misalkan install di lokal gini, jadi kita ubah juga di package-nya. Nah ini kan aku coba install di ini kan nggak di global tuh. Nah kalau nggak di global, ngubahnya di script-nya. Nah ini kan udah keinstall di Notmon. Kalau di global nggak bakal keinstall di sini. Kalau misalkan kita global, keinstallnya di sini. Kita tinggal tambahin lagi di sini script-nya. Dev aja, namanya dev. Terus di sini kasih value-nya notmon, nama filenya yang bakal kita app.js gini. Coba misalkan kalian udah install di sini, notmonnya di ininya di lokalnya. Terus bikin scriptnya, key-nya namanya dev, value-nya notmon app.js. Kalau di Windows aku nggak pernah pakai notmon sih. Nggak pernah pakai Windows juga sih. Kalau ngoding. Nah, kalau udah berarti pasang scriptnya, kalian tinggal jalanin aja. Jalannya tapi beda ya, bukan notmon lagi. Jalannya tinggal jalanin. Kalau pencet mongos. Jalannya tinggal npm run. Jadi nama scriptnya apa? Jadi kan nama scriptnya dev tuh. Nah, kita tinggal dev gini. Nah, otomatis siap bakal jalan notmon yang dari lokal sini. Ini malah mongos buka. Gitu, coba bisa nggak? Harusnya bisa sih kalau misalkan di lokal. Di filenya. Filenya pakai npm run terus dev. Dev itu nama scriptnya tadi, scriptnya dev. Nah ini jalannya lewat sini, notmon app.js gitu. Bisa nggak kalau misalkan di lokal gini? Kebetulan aja di Indonesia. Kesulitan polisi. Errornya gimana? Error misi script. Ini yang pas ngejalanin di global atau misi? npm start ya. Berarti lagi lokal ya. Itu udah ditambahin belum? Udah ditambahin belum ini? Di scriptnya kalian ke package.json, terus ditambahin di sini tuh. Coba ulang ya. Oh, pakai JSON. Package.json. Buka package.json-nya, terus kasih koma di belakangnya. Kalau di itu harus pakai koma. Terus Oke, dan bisa. bisa ya. Value-nya dev, artinya development. Kita kan udah development. Terus kasih lagi value-nya notmon, terus nama filenya app.js. Nah, untuk ngejalaninnya sendiri,
spam. Untuk ngejalanin sendiri, kalian tinggal jalanin npm run dev. Dev itu nama scriptnya yang tadi kita pasang di sini. Terus enter, udah bisa. Udah bisa kan berarti? Oke, udah bisa, sip. Emang. Nah, berarti langsung root aja ya. Langsung root. Gas. Gas. Nah, kita bikin folder baru aja ya. Bikin folder namanya src search. Terus bikin model baru lagi. Models, kita bakal bikin modelnya. Karena kalau mau DB itu pakainya model gitu, skema gitu. Terus bikin folder baru lagi di src-nya namanya controller. Buat routingnya nanti kita di sini. Terus satu lagi db ya, db. Nah, udah belum bikin ini filenya. Bikin 3 file ini di dalam src-nya. Controllers, db, models. Udah ya. Kalau udah bikin ini tinggal kita buka ini dulu, buka apa namanya? Mau db kompasnya. Udah install kan kemarin, harusnya udah install sih. Mau db kompas. Nanti kita pakainya lokal dulu soalnya. Buka mau db kompasnya. Lama kali. Nah, di sini tinggal klik connect aja langsung. Nah, otomatis dia, oh ya, aku ngapus ini dulu berarti. Aku udah bikin. Ntar kita bakal bikin apa namanya? Buku ya. Input buku gitu. Data buku berarti, data buku. Familiar banget. Terus kita ke DB, kita bakal bikin connection-nya dulu. Kita bikin folder baru file baru di dalam DB-nya. Dalam folder DB namanya db.js. Nah, udah. Kita belum. Terus tinggal import mongosnya. Sekarang import di itu tadi kayak gini, sama persis. Tinggal kita bikin variable const namanya mongos. Oh, tahu. Require sama dengan require, terus tinggal mongos. Nah, kalian tinggal tekan ctrl spasi buat suggestion ya. Suggestion terus spasi aja, maka mongos tuh dia bakal otomatis muncul. Ctrl spasi kalau di Windows nggak salah. Ini ngimportnya gini, bikin nama variabelnya, terus yang diimport itu dari mana, require-nya kayak import form gitu. Kalau di apa sih Python ya? Iya ya Python. Kalau Python from apa terus import ya? Iya. Sama gitu sih. Ini import from terus dari mana ini? Itu. Nah, belum. Udah ya. Kita tinggal bikin skemanya. Ini connection ya berarti. Connection dulu Pak. Mouse. Terus connect. Nah, kita connect kemana? Nah, sekarang kan kita pakai local database dulu tuh. Nah, kita bisa pakai ini nih. Bentar. Jadi, ini ya. HTTP ini siapa lagi? Mongo. Lupa sih. Aku kemana sih? Bentar. Gimana sih? URL-nya? Salah. Nah, ini. Nama database MongoDB, localhost, bla bla bla, terus nama database-nya. Nanti dia bakal otomatis ngebikin database di ininya ya. Kalian bisa import ini aja nih. Default portnya itu 22.017. Defaultnya. Jadi bisa langsung kayak gitu. Nah, terus tinggal ini ada slash lagi tuh. Terus kita bikin database-nya. Kita bakal bikin books gitu. Ntar otomatis dia bakal kebikin di lokalnya dan otomatis bikin di sini. Kita tinggal kasih titik. Ini pakai metode promise, namanya promise berarti ya. Promise. Pakai promise. Jadi misalkan dia berhasil connect, dia bakal lanjutin pakai then. Terus tinggal kasih tahu deh
Kita tinggal misalkan berhasil, kita bakal kasih tahu sukses apa ya? Apa tadi? Sukses connect to connection sukses gitu ya. Database connected. Nah, gitu, database connected. Nah, ini ngasih tahu. Jadi dia bakal misalkan kayak apa namanya, await gitu, dia bakal nunggu. Misalkan berhasil, dia bakal lanjutin ke sini, bakal nampilin ini. Misalkan gagal, kita bakal nge-catch aja. Yang di catch, kayak try-catch model ini. Tapi ini namanya promise namanya. Kita kasih print file to connect to database gini. Kita ngasih tahu di terminal, di itu terminalnya, di CMD-nya, di lognya. Udah belum? Kalau pakai tracket juga bisa sih. Tapi aku biasanya pakai ini, akan pakai ini. Pakai apa namanya, asynchronous bisa. Tapi aku pakai ini. Pakai promise. Coba di zoom lagi. Di zoom? Kurang jelas. Iyalah. Gila, nyopet banget. Apa? Oh. Ini. Udah belum? Atau ada yang ditanyain? Jadi script connect-nya kayak gitu ya. Ini connection ke database sama pasti bakal bikin database baru. Terus manggilnya gimana tuh? Kita tinggal panggil aja di app.js-nya. Tinggal langsung require aja, require. Terus panggil deh. Jadi di mana tuh file db-nya. Nah, jadi di file src, ini titik satu. Jadi kan tadi filenya berarti di src db terus dbjs. Nah, ini berarti src terus slash db. Nah, tinggal db udah. Tinggal require aja, nggak usah bikin itu. Otomatis bakal kejalanin di sini kok. Di app.js-nya. Soalnya kita jalanin app.js, jadi bakal otomatis dia juga kejalan juga. Kita coba save lagi. Maka dia otomatis bakal, nah ini database connected. Nah, otomatis dia bakal connect ke database-nya. Oh ya, lupa harus dikasih true dulu ininya cuy. Apa namanya? Soalnya di dokumentasinya juga disaranin gitu sih. Kita kasih tuh di sini nih. Di setelah setelah apa namanya? Setelah ini URL database-nya, kita kasih koma di belakang ini. Kasih koma terus kurung kurawal. Terus kita kasih use new URL parser. Kasih value-nya true. Terus satu lagi apa sih ya? Oh ya, use unify. Nah, ini unify topology, kasih juga true. Cepetan nggak sih? Kalau cepetan bilang aja ya. Nah, ini database connected. Udah hilang kesan. Ada hilang. Jadi kan ada warning tuh nih. Bla 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 bla. Soalnya di dokumentasinya juga harus kasih gitu sih nih. Itu juga nyaranin dong. Sama. Ini connection, coba kita cek di ini ada nggak? Belum ada ya. Nanti munculnya setelah bikin connection, collection berarti. Baru dari awal. Udah belum? Ada yang error Atau ada yang ditanyain? Atau bingung? kayaknya enggak sih. Ada ya? So far so good. Dua. Lanjut nih. Lanjut. Mau tadi di connect kemana? Oh, ini tuh yang Di connect-nya dijelasin. sing di. Oh, connect-nya ke tadi kan kita pakai lokal tuh. Pakai lokalnya berarti ini kan lokal tuh. Ini link lokalnya. Terus kita importnya di sini. MongoDB yang tadi kita kasih di apa Google Meet juga kita kasih. Terus ini nama database-nya. Kamu sih bakal kebikin sendiri tuh. Jadi udah dikasih.
MongoDB, terus // localhost, terus nomor portnya, terus / terus nama database-nya. Terus dia bakal kebikin di sini lokalnya otomatis. Tapi nanti kalau kita dipakai nggak di lokal lagi, ntar pakai URL lagi, beda lagi. Kalau lokal pakainya gini. Udah belum? Nanti dipanggil di appjs. Nah, nanti kita ke appjs. Soalnya kan kita jalaninnya kan appjs tuh. Nah, kita tinggal require aja. Terus tadi di mana tuh file db-nya tuh. Jadi kan di src, terus db, terus di file dbjs tuh. Nah, tinggal di require aja. Otomatis dia bakal ikut kejalanin juga kalau misalkan appjs-nya dijalanin. Gitu. Ini berarti database-nya udah berjalan ya? Udah. Kalau misalkan ini udah connect berarti udah. Jadi kan udah tag log tuh, udah dikasih print tuh. Misalkan berhasil dia bakal nampilin ini nih, database connected gitu. Tapi kalau gagal dia bakal jalanin nih file lab. Nah, ini kan udah connected berarti berhasil. Ini juga dikasih true ya, new URL parser sama use unified topology dikasih true setelah ini, setelah URL database-nya, koma terus kasih kurung kerawal di dalamnya tuh kasih ini. Oh, connect di MongoDB Kompasnya. Coba ulangi. Di sini ya? Oh iya ya. Disconnect mana cuy? Udah disconnect. Kita close aja. Sama sih. Tinggal klik connect doang sih sebenarnya. Connect-nya ke ini. Cuman nama database-nya nggak usah di. Nah, tinggal connect doang sih ini. Ini kan ada. Coba Jamnya. klik nih. Nah ini. Nah, itu coba diedit. Nah, itu kan ada nanti ada URL-nya. Nah, URL deh. Copy aja. Terus setelah ini, kan ini port. Nah, ini diganti nama database-nya aja. Bisa langsung aja tapi tanpa nama database. Gak bisa nggak? Atau misalkan awal bikinin dulu nggak sih, Ki? Bikinin dulu ya? Iya, bisa. Ya. Di mana? Defaultnya itu 27.017. Nah, kalau misalkan baru awal, kan bisa ke fill in connection field ini. Terus tinggalin aja localhost, portnya segini, defaultnya gini ya. Tinggal connect aja. Tuh. Ya. Bisa nggak? Mana so good kah? Ya, di MongoDB juga nggak ada istilah tabel ya. Iya. Adanya skema. Bisa dilanjut. Nanti kita bikin itu dulu. Skema untuk bukunya. Field sheet-nya apa aja gitu. Skema sama tabel. Bedanya kalau skema itu nanti bentuknya kayak JSON gitu. Tabel kan bentuknya kayak tabel gitu ya. Jadi tabel itu biasanya untuk database yang relationship kayak MySQL, PostgreSQL. Kalau skema itu untuk database khusus NoSQL ya. Jadi kita nggak pakai SQL sama sekali di sini. Tapi MongoDB juga dibangunnya di bawah JavaScript ya sih? Iya. Iya kan? Open source juga kan nggak salah? Iya. Ada dulu. Oh iya ada.
Tiga. Tengah zamannya rampung Pi. Yeay. Ya Mas jadi enggak kayak yang Telkom Mas. Loh, bisa jam 3. Oh. File apa? Connect ya? Muncul connect and oh ya, berarti harus ditutup dulu namanya. Bikin baru apa tetap apa namanya? Porte. Kalau misalnya kalian baru pakai MongoDB, kalian bisa lakuin seperti ini nih. Mungkin servisnya belum jalan, bisa juga. Oh ya harus dijalanin juga service kayaknya Ki. Apa rasanya Windows? Kalau di Mac kan brew service kayak kan harus jalanin atau iya nggak sih? Iya Windows. Aku nggak tahu. Coba misalkan di sini bisa nggak sih? Coba masuk ke sini nih. Windows R, terus service. Terus ke sini. Terus cari kata-kata MongoDB di service-nya. Terus klik kanan start coba. Kemungkinan service-nya belum jalan juga. Oh iya. Coba. Kalau di Mac sih tinggal itu sih di brew terus run service MongoDB Community gitu loh. Tapi punya aku udah otomatis jalan setiap kali nyalain laptop. Kalau di sini misalkan baru bikin tinggalin doang. Fill in connection field bisa nggak? Oke bisa servisnya belum jalan tadi. Oh ya bener berarti. Servisnya belum jalan tadi. Oh berarti nggak otomatis. Iya. Tapi kalau salah bisa di run otomatis kok. Iya bisa. Jadi kalian setiap nyalain laptop otomatis bakal nyala gitu. Punya aku juga udah tahu setting gitu sih. Dia bakal nyala terus setiap aku nyalain laptop. Tunggu aja dulu ya. Terus connect. Nunggu aja dulu ya. Ini udah sampai lokal udah beres. Ini naik ID-nya ya. Kemarin ID doang sih kalau yang di tangannya ID doang. Apa? Lanjut? Terus Serampung. oh iya. Paradigmnya sholat sih. Oh. Lanjut berarti ya tinggal bikin skema. Wow. Nah, udah kan tadi udah lancar jaya. Bahasa apa ya? Kata baru Mas. Kita bikin modelnya di file folder model tuh. Kita bikin file baru namanya book model. Book model.js. Nah. Udah belum? Terus tinggal import lagi mongosnya kayak tadi const mongos terus require from mongos. Nah gini pokoknya dua ya mongos gitu. Terus kita tinggal bikin variabel baru namanya skema terus sama dengan terus mongos skema S nya gede. Nah gini ya. Udah belum? Udah ya. Terus ini kan udah dipanggil tuh mongos .schema. Terus di dalamnya kita masukin gimana? Ya kurung rawal. Dikasih kurung rawal.
Nah, sekarang kita bikin skemanya, itu bakal gimana. Jadi kan kalau Mongos kan bentuknya kan JSON tuh. Nah, kita tinggal bikin bentuknya bakal gimana. Jadi kita bakal isinya apa aja berarti? Apa? Title ya. Title. Terus titik 2. Terus kita kasih tipenya apa? Tipe. Terus kita kasih tipenya string. Ya required enggak sih gitu. Kita kasih required true. Jadi ya misalkan kita bikin apa buku baru gitu, kita harus ngisi ini requirednya true, terus diisi gitu. Terus kasih koma. Jadi setelah misalkan di JSON berarti kita misalkan pengen bikin baru berarti harus dikasih koma, soalnya harus gitu. Terus title deskripsi titik 2, terus kurung rawa lagi, tipenya string, terus requirednya kasih true juga. Terus berarti apa lagi? Author ya. Author yang bikin bukunya siapa, tipenya apa, string, required, true. Nah gini. Jadi nanti di database kita ada title, judul bukunya, deskripsinya, terus autornya siapa gitu. Tipenya string, tipe string, required true, ini true sama-sama sih sebenarnya. Jangan lupa pakai kalau si koma ya, soalnya kalau kita juga si koma bakal error. Terus lanjut lagi di bawahnya berarti tinggal page number-nya ya. Page halamannya berapa? Tipenya kalau page berarti integer ya. Tipenya integer, number ya berarti number. Number, required-nya true juga kasih true. Nah gini. Skemanya nanti di database bakal gini. Ada title, ada deskripsi, ada author, ada page. Terus kita tinggal kasih created add sama updated add. Di sini kita bisa bikinnya otomatis. Ya untuk ID dia bikin otomatis ya. Dan kita bisa kasih di belakangnya sini, kasih koma. Nah di sini kan ada kurung kerawal yang terakhir ini nih. Nah kita bisa kasih koma di sini, koma, terus kurung kerawal lagi. Terus kasih tem di sini ya, timestamp ya, benar kan? Sini bukan sih kan timestamp. Jadi nanti dia bakal apa namanya bikin apa kayak created add sama updated add otomatis gitu. Sebenarnya bisa bikin manual sih, tapi ini udah fitur baru, udah bisa bikin otomatis gitu. Timestamp true. Gini ya berarti. Gimana, ada belum sampai sini? Atau ada yang perlu ditanyain? Jadi timestamp apa ya? Buat bikin created add sama updated add gitu otomatis. Kalau bikin manual sih bisa sebenarnya, ntar tipenya dead gitu. Aku dulu pas awal juga bikinnya manual sih, nggak pakai gini. Baru tahu kemarin baru tahu. Udah ya? Udah belum? Lanjut ya. Lanjut ya. Terus kita tinggal bikin modelnya. Jadi kan kita bikin skemanya tuh. Sekarang tinggal bikin modelnya. Kita bisa bikin variabel baru namanya book model. Terus value-nya dari Mongos, panggil lagi Mongos titik model, terus nama collection-nya. Nah di sini kita tinggal bikin collection-nya. Kalau di SQL berarti tabelnya ya. Iya. Nah di sini nama itunya apa, kita bakal kasih nama book, terus koma, skemanya itu apa, skemanya yang tadi kita bikin nih, skemanya ini tinggal panggil aja skema. Nah mana di zoom, oh di zoom. Oke. Sampai mana? Sini ya.
Ada pertanyaan, tanya aja coba. Coba dulu. Nah, scroll. Nih. Gimana, udah kah? Tapi kok nggak kayak Ki. Biasanya kalau itu langsung otomatis rekomendasi loh. Salah apa sih? Oh, salah lah ya. Gimana, udah sampai sini kah? Kalau udah tinggal di export. Ya kalau di ini harus di Node.js harus di export. Cara ekspornya, nah kita tinggal export book modelnya. Cara ekspornya, karena kita soalnya bakal diimport di controllernya. Kita bakal pakai di controller. Ekspornya modul dot export gini sama dengan. Terus yang mau kita import apa aja? Kita bakal import book modelnya. Nah ini, oh dia bakal import tuh. Cara nge-exportnya, ekspor nanti kita bakal pakai di controller soalnya. Benar udah kah? Udah kah? Udah belum? Ini lanjut aja ya. Lanjut aja Kalau berarti. misal ketinggalan, chat aja ya. Nah, sekarang kita tinggal bikin controllernya. Kita tinggal bikin routingnya. Nah, jadi kan kita ada beberapa metode tuh. Ada get, post, put, terus delete gitu. Nah, kita bakal pakai di sini. Kita bikin aja nama filenya router.js. Nah, kita panggil tuh express-nya tadi. Karena kita bakal pakai routingnya pakai express, require express kayak tadi. Terus kita bikin variabel baru lagi, const, namanya router, terus value-nya itu dari express, terus titik, router, kita ngambil instan dari express-nya, namanya router. Nah gini, kita pakai routingnya pakai ini, router ini. Kita import dulu express-nya tuh, kayak tadi sebelumnya. Terus kita bikin baru namanya router, terus pakai ini instan dari express-nya, namanya router. R-nya gede. Kalau udah, kita import juga yang tadi kita ekspor tuh. Ini kan tadi kita ekspor yang modelnya tuh. Nah, kita tinggal import di sini, namanya book model. Terus require-nya dari mana tuh filenya. Nah, jadi kan filenya ada di models book model. Nah, kita tinggal ini keluar satu, titiknya 2 ya. Soalnya ini keluar 2 kali soalnya. Ini kan router kan di dalam sini tuh. Kita keluar 1 2 jadi keluar 2 kali, terus slash, terus models, terus book model. Nah gini, jadi ngimportnya berdasarkan lokasi filenya. Terus setelah itu apa lagi, oh routernya kita tinggal cobain aja router dot, berarti kita bikin itu dulu ya, bikin post dulu ya, pakai metode post dulu. Jadi kita bakal ngepost bukunya, post, terus endpointnya apa tuh endpointnya,
Nah, endpoint-nya kita bakal bikin create book. Nah, gini. Terus kayak tadi, kita kasih callback-nya rec sama res. Terus tanda panah. Terus kurung perawal. Nah, gini. Nah, sekarang kita bakal butuh rec. Oh ya, kita pakai itu juga ya, harus pakai body parser. Kita pakai body parser, kita tinggal panggil cons. Kita balik ke app-nya lagi ya. Kita balik ke app-nya, app.js-nya, terus kita import namanya cons body parser. Nah, bawaan Express kok. Lagi. Ini bawaan Express kok sekarang. Terus kita tinggal pakai tuh body parsernya. Nah, cara pakainya, soalnya misalkan kita pakai metode post gitu kan kita perlu body itu, perlu input ke body itu. Nah, kita harus pakai namanya body parser. Body parser ini. Nah, itu cara pakainya. Jadi kita tinggal panggil app.use. Artinya aplikasi kita bakal menggunakan body parsernya gitu. Ini namanya middleware sebutannya. Kita tinggal panggil aja body parser titik JSON. Nah, gini. Terus satu lagi app.use body parser yang tadi kita import tuh. Body parser titik URL encoded terus kurung buka kurung tutup, terus di dalamnya ada kurung buka kurung tutup, kasih extended true gini. Nah, otomatis dia bakal ngejalanin ini. Ini namanya middleware. Ada aplikasi kita bakal menggunakan metode ini. Itu. Udah kah? Kalau ketinggalan ngomong ya. Nah, kita tinggal di sini tadi apa aja berarti. Nah, kita tinggal pakai request-nya. Caranya kita tinggal panggil misalkan nih, kita bakal coba username dulu ya. Kita testing dulu aja username sama dengan kita buat testing dulu rec.body.username. Nah, gini. Nah, kita bakal testing dulu apakah kita bisa pakai bodinya atau enggak sih. Untuk testingnya kita bisa pakai ini Postman yang tadi ini nggak bisa di zoom Postman cuy. Serius? Bisa ding. Aneh cuy. Serius. Di Anjum bisa. What the lupa cuy. Nah, terus kita coba res. Sekarang kita bakal coba responnya apakah dia ke itu nggak sih? Bisa nggak sih? Bentar, ya kita ekspor dulu ya. Kita testing dulu apakah bodinya berhasil atau enggak. Kita ekspor routernya dulu, modul.export kayak tadi, terus router ini. Terus di app.js-nya lagi kita balik ke app.js. Kita pakai lagi tuh apa namanya routernya. Kita import dulu. Cons router terus require terus file routernya tadi di mana? Jadi di src terus controllers terus router udah diimport terus tinggal dipakai deh kayak tadi app.use terus dalam kurung router. Nah, gini. Kalau ketinggalan ngomong ya kayaknya cepet banget sih. Nah, kita tinggal testing dulu. Kita bakal tes apakah berhasil nggak sih kita postnya. Kita bakal coba pakai metode ini. Kalian buka Postman ya. Terus kalian pilih metodenya. Kita pakai post. Terus ini domainnya. Pakainya localhost yang tadi 3000. Localhost .2 terus 3000 terus slash. Jadi kan kita pakainya ini kan endpoint-nya tuh. Ini namanya endpoint. Kita pakainya create book. Kita tinggal di sini slash create book. Nah, gini. Kita bakal coba. Pakai mana chat? Ada cuy. Apa sih? Oh, routernya. Ini coba. Ini kita mau baru testing dulu ya. Apakah kita bisa pakai bodinya nggak sih? Gitu.
Kalau get-nya sih bisa. Ini pakai metode post, create ini buat endpoint-nya, terus callback-nya rec sama res, terus ini username berarti kita minta ke kliennya berarti username gitu, rec.body terus namanya username gitu. Nanti kita input di postnya juga nama ini username, terus kita bakal kasih lihat responnya apakah dia nampilin username-nya enggak sih gitu. Udah belum? Udah ya? Oke. Kalau udah, kita coba di Postman. Udah install Postman kan? Nah, di Postman kita pakai metode post, terus tadi nama domainnya, terus kita pakai localhost kan 3000. Nah, terus slash createbook. Createbook itu sesuai dengan ini. Ini kecil aja. Nah, ini. Createbook. Ini nama endpoint-nya. Nah, terus sini juga createbook. Terus kita coba nih di sini. Di ini pakainya form URL encode ya. Kita coba username. Terus value-nya apa? Ini nama key-nya. Username itu username yang tadi. Ini key-nya. Username. Terus value-nya itu paling bebas. Kita bakal coba testing. Kita bakal coba post. Apakah berhasil masih? Nah, berhasil. Otomatis dia bakal nampilin value yang ada di sini. Nah, kalau ini key-nya itu berasal dari sini. Bodinya tuh. Taruh mari. Gimana, berhasil nggak? Kalau berhasil berarti dia bakal nampilin value sesuai dengan kalian. Misalkan username Febri. Nah, dia bakal nampilin Febri juga tuh. Kayaknya ini di sini. Enggak. Kalau berarti ini berhasil ya, kita bisa pakai bodinya. Otomatis kita bisa CRUD. Nah, sekarang kita ini hapus lagi. Kita cuma testing doang sebenarnya sih. Nah, sekarang kita berarti bakal merequest bodinya berarti apa aja berarti tadi? Berarti ada title, deskripsi, author, sama page ya. Nah, tadi kan kalau misalkan kita ini kan jadi banyak banget tuh. Kalau misalkan kita apa namanya ya? Berarti apa game misalkan disebutan gini? Username misalkan gini. Kan misalkan ini jadi panjang banget kan? Distracting. Ya di destructing nanti. Nah, kalau misalkan kita bikin gini kan misalkan password gini jadi panjang banget tuh. Nah, kita ada cara simpelnya. Nah, kita hapus username-nya misalkan gini. Kita kasih kurung-kurung di sini. Nah, misalkan kita pakai ini, kita bisa masukin lagi bebas sih sebenarnya key-nya. Ini bakal jadi key-nya. Nah, ini di value-nya rec.body doang. Nanti otomatis kalau misalkan kalian di sini, kalian bisa langsung pakai ya passwordnya tadi misalkan 1 2 3. Nah, oh ya ini username doang ya baru kan. Username sama password. Nah, dia bakal keprint gini. Jadi ini buat ngedextract gitu. Jadi nggak, misalkan kita manual kan kita harus pakai gini. Username, terus sama dengan rec.body, sama dengan username gitu. Terus lagi password. Nah, cara simpelnya itu gini nih. Di dextract namanya. Jadi nggak perlu panjang banget gitu. Nah, sekarang kita tinggal root bukunya ya. Kita ubah aja di sini. Key-nya jadi berarti apa aja tadi? Title ya, title, terus description, terus apa lagi author, terus sama page. Nah, gini. Terus kita cek dulu kalau misalkan kosong, misalkan nggak diinputkan, kita bakal kasih return apa gitu. Misalkan if nggak ada titelnya, atau nggak ada deskripsinya, atau nggak ada autornya, atau nggak ada page-nya, maka dia bakal gimana tuh? Misalkan kita ngembaliinnya recent, terus field,
must not be empty itu. Nah ini buat ngecek misalkan fieldnya salah satu field ini kosong, soalnya kita bakal wajib isi semua gitu. Nah misalkan detailnya nggak ada, atau deskripsinya nggak ada, atau authornya nggak ada, atau page-nya nggak ada, di bakal nampilin ini. Kita bakal coba tes dulu ya. Kita hapus dulu semua ini. Kita bakal tes. Nah dia, kok return? Oh berarti harus di form datanya ya? Oh ya di track dulu, di track nggak sih? Bener kok tadi. Benar? Ini value-nya 0. Kalau data require. Coba return. Oh salah gini bisa sih, bisa. Nah benar. Harus di return ternyata. Lupa di return. Nah misalkan kosong berarti dia bakal ngambilin ini. File must not be empty gitu. Kelihatan kan? Kelihatan nggak sih? Kecil banget ya. Ini mau istirahat dulu, sholat atau lanjut nih? Setelah bosan ya. Terus lanjut lagi, kita selesai dulu nih. Kita tinggal bikin variabel baru namanya buku. Ya, kita pakai request dulu. Karena kita bakal pakai asynchronous. Jadi di sini pakai async gitu. Async. Kita pakai try catch. Terus cons book sama dengan new book model. Nah, sekarang kita tinggal nge-save ke database-nya. Kita bikin variabel baru namanya buku, terus ini book model. Terus kita bakal masukin value-nya. Tadi kan value apa inputnya berarti dari sini nih, title, deskripsi, author sama page tuh. Jadi kita tinggal masukin aja tuh title. Nah, semuanya masukin aja semuanya itu yang di sini. Extravas. Tinggal save ya. Ini ya, save bener. Atau mungkin bisa gini aja. Benar gini. Save. Nah, gini. Ini ya. Otomatis dia bakal ke save ke database-nya. Jadi kita bisa kasih responnya return res.send. Nah, kita kasih responnya bukunya yang tadi kita bikin tuh. Kasih UE. Ini kita save. Kita bakal nunggu dulu dia bakal selesai apa namanya nge-post ke database-nya. Terus misalkan berhasil, dia bakal dikembaliin responnya gini. Nah, ini responnya dari sini. Dari sini tuh. Nah, misalkan ada error, kita bakal juga di sini return res.send, terus errornya kita masukin yang di ini. Error, tinggal masukin aja. Nah, kita bakal coba langsung testing aja. Kelihatan nggak sih? Kalau di Zoom sih kelihatan. Sini kelihatan. Ya kalau di Zoom kelihatan. Nggak bisa di zoom di postman loh. Nah kita bisa coba aja langsung. Jadi kita isinya apa aja? Tadi isinya dari sini titelnya apa? Buku apa? Marmut merah jambu. Oh, marmut merah jambu. Terus tadi apa lagi? Deskripsinya deskripsinya apa berarti? Aku nggak ngerti. Yang bebas aja. Terobos lah ya. Terus apa lagi? Autornya Raditya Dika ya? Author. Salah. Autornya Raditya Dika. Nah, Dika. Terus page-nya tadi kan integer number ya, berarti page-nya berarti misalkan 100. Nah, coba kita tinggal send aja di sini nih, send. Kita lihat. Nah, kalau gini berarti responnya ini berarti otomatis dia berhasil ngepost ke database-nya. Kita bakal coba cek ya di database-nya. Nah, ini kan tadi masih kosong ya.
Misal apa yang kita di refresh saja, maka dia bakal otomatis bikin database-nya dan juga koleksinya nih. Ini database-nya, ini koleksinya yang tadi kita bikin. Nah, maka otomatis dia bakal masuk ke database, otomatis di save ke database gitu. Ya, nah, apakah ada yang ditanyain atau masih? Coba ya. Bisa nggak insertnya? Bisa nggak? Aman kan? Error. Ini di database di mau kompasnya udah dikonekin belum sih? Di sininya tuh. Portnya itu ya. Localhost. Portnya 2. Oh, udah di start nggak? Cara apa nih? Ini tuh connect pas kemana nih? Mau kompasnya. Kalau mau kompas itu Cannot post stated put. Errornya apa? Di itunya udah di itu belum? mungkin di APPJS-nya belum di require ya. Record apa? Oh ininya. Iya di. Routernya terus di use router gitu. Iya. Coba kalian ke APPJS udah diimport belum? Routernya. Ini kan import dulu tuh routernya, terus ini direktorinya. Terus di baris 12 itu di use router. Nah di sini tuh terus di use. Artinya aplikasi kita menggunakan routernya gitu. Itu kalian di APPJS soalnya itu mainnya, jadi kita harus pakainya di sini. Bisa ya? Bisa. Terus yang error masih bisa nggak tuh yang error connected? Coba di database-nya portnya bener nggak? Itu portnya 3000. Itu ya. Kalau bisa berarti di sini bakal otomatis ada di local database-nya. Nah, ini kan dia jadi kan kita pakai timestamp ya namanya ya, timestamp. Otomatis dia bakal ngebikin created add sama updated add tuh. Jadi misalkan kita ngupdate dia bakal otomatis kubah di sini. Kita bikinnya kapan gitu. Nah, PC aja tuh anan dari ini gimana lagi? Nah, sambil nunggu kita bikin lagi coba ya. Kita bikin ngepost lagi. Misalkan titelnya Naruto. Seorang anak kecil yang bla 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 bla. Autornya sampai sih Naruto. Masashi ya. Masashi page-nya misalkan 999. Nah, kita coba create book lagi. Nah, dia otomatis bakal responnya gini tuh. Bentuknya bakal JSON otomatis. Itulah kita kenapa pakainya MongoDB. Otomatis gini bentuknya JSON.
Terus kita coba cek lagi di ininya, MongoDB-nya, kita refresh lagi. Ini refresh di collection-nya ya. Collection ini nih. Kalian refresh aja, otomatis dia bakal otomatis masuk. Nah, gini. Ya, dia otomatis bikin created add sama added add juga. Udah di PC, Ki? Apa sih kan ya? Argumented berarti di dunia ya? Modelnya udah benar belum ada tipenya tuh? Di skemanya coba cek. Kapitalnya string. Kalau itu sebenarnya apa? Ya. Atau di FCS-nya udah di ini belum? Di use. Cuma misal kalau ininya dihapus, caranya gimana? Apa, Nek? Oh, ya otomatis nggak bisa pakai itu, Neki. Kayak misalkan ini tak komen tuh, kita nggak otomatis nggak bakal bisa pakai. Tuh bakal ngehang. Tapi kita padahal udah pakai track tapi nggak tiket ya. Masih ngehang. Kemudian di OOP ini ada istilah inherit. Kalau misal Artinya ketika kita mau membuat kelas yang lebih detail, Ini aku baru nemu taruh gini sih, mungkin aku cari-cari dulu ya. iya baru pertama kali mungkin sih. Di FCS-nya udah bener gini belum? Udah di importnya bener belum? Di parsernya. Yang malah keluar. Pusing ini. Kenapa sih error invalid? Di FCS-nya udah benar gini belum? Atau di FCS-nya? Modelnya udah benar kok modelnya. Timestamp benar, model mongos model. Oh, Ahmad Riau, Adi bisa share screen nggak? Coba. Biar dilihat sekalian. Oh, matiin berarti. Atau otomatis diganti ya? Iya, stop aja. Stop aja. Coba di screen share gimana? Tampilin aja. Sorry. Presentasikan sekarang yang di pojok kanan bawah ada nggak? tentunya di bahasa program Nah, melihat FCS-nya. Udah. Bener sih ya. FCS-nya udah bener sih. Coba DB. DB juga udah. Udah. Skema. Udah benar. Coba routernya.
Oh itu coba pakai await, coba kalian dibikin asinkronus dulu di sini nih, di sebelum rek tuh, sebelum rek atas tuh yang sehabis create book, di setelah koma kasih asing ASNC. Nah terus di new booknya tuh sebelum new dikasih await coba. Baris 12. Baris 12. Aduh. Nah, sebelum new kasih await. Nah, itu kan. White gitu. White. Nah, Terus yang di save itu kasih kurung kurawal lagi. di belakang tuh paling belakang sendiri. Kurung belakang. Nah, setelah save kasih kurung tutup setelah save. Nah, kurung buka, kurung tutup gitu. Coba lagi. Udah nggak usah pakai kurung kurawal. Udah gitu aja. Coba di postnya. Nah, udah bisa berarti. Ini kira-kira harus asinkronus soalnya. Udah bisa berarti. Sip. Lanjut ya. Oke, lanjut Mas. Gas. Oke, here we go. Tidak apa? Udah. Berarti tinggal. Udah berhasil. Itu udah berhasil. Terus kita tinggal get all dulu ya. Terus get. Get. Kita bakal nge-get semua bukunya. Pakainya metode get. Terus kurung buka lagi ini. Terus di sini kasih all book gitu. All aja ya, all aja gini. Terus kasih callback lagi kayak tadi, asynchronous, terus res, kayak tadi lagi. Terus kalau get all berarti ini lebih simpel sih kalau get all. Kita pakai try catch lagi buat nge-catch misalkan error. Kita catch dulu errornya. Terus kita tinggal nge-get semua bukunya yang di database. Caranya kita bikin variable baru namanya book. Oh, terus white. Terus kita panggil lagi book model. Gak usah pakai ini ya. Iya, nggak usah pakai new kalau ini. Tinggal find gitu doang. Find berarti kita bakal mencari semua yang ada di database gitu. Kalau udah, misalkan kita tinggal langsung return aja tuh. Return, res, send, book. Nah, gini. Lebih simpel kan kalau misalnya nge-get semuanya. Nanti kita juga bakal nge-get detailnya. Jadi kan yang by ID, makanya parameter. Kita tinggal jalanin aja nih. Coba ya kita tes. Tadi apa? All ya. All. Terus metodenya tadi get. Terus di send. Nah, dia bakal nge-get semua buku yang ada di database tuh. Bakal nge-get semuanya. Ini pakai get. Nggak bisa nggak? Kalau get simple sih kalau get. Nah, find doang ya. Udah berhasil belum? Udah ya. Lanjut lagi, berarti tinggal apa lagi? Get by ID. Get by ID. Jadi kan get semua tuh. Sekarang kita get by ID. Jadi kita bisa ngelihat detailnya. Kita tinggal panggil aja router dot get lagi. Kita pakai metode get lagi. Terus book. Nah, slash book. Nah, sekarang kita kasih parameter. Kita kasih slash lagi. Terus titik 2, terus ID. Terus lagi asinkronus lagi kayak tadi. Nih, nah ini parameternya tuh ID-nya tuh, makanya dikasih titik 2. Dia bakal jadi parameter ini. Terus kita tinggal nge-request lagi pakai metode track lagi. Kita tinggal const terus kurung bakal tutup ID. Ini ID berdasarkan parameternya.
Terus kita tinggal pakai rect params. Tadi kan kita bakal pakai parameter tuh. Nah, kita pakainya params. Nah, ini params. Terus bakal pakai parameter dan ID ini berdasarkan ini. Jadi namanya harus sama nih. Variabel ini harus sama dengan ID. Nah, sekarang kita tinggal try catch lagi biar nggak bisa nge-catch errornya. Misalkan error kita kasih return lagi errornya gimana. Terus sekarang kita tinggal find by ID, berarti kita bikin variabel lagi, book, terus await lagi, berarti harus menunggu, book model, titik. Nah sekarang kan berarti nyarinya berdasarkan ID tuh, kita bisa find by ID. Nah gini. Terus kita tinggal masukin ID-nya deh, ID-nya berdasarkan parameter tadi tuh. Kita bisa kasih kurung kurawal. Kalau berarti kayak SQL-nya, berarti kayak apa namanya, query-nya berarti ya di sini ya. Gak usah Pak. Pakai lah, nggak usah. Kalau by ID nya nggak usah. Berarti tinggal masukin ID-nya doang. Iya. Kan di database kan berarti ID-nya kan beda. Kan ini gini kan. Iya. Karena di bawah ya. Kan udah otomatis dia udah mengetahui ID. Oh, ya. Jadi kita tinggal masukin ID-nya lagi. ID gini. Nah kita cek dulu tuh. If booknya nggak ada, nah kita kasih apa tuh? Return return res send terus book not found gitu. Tadi ketemu. Misalkan ketemu, kita bakal return lagi res send book. Nah kita tinggal kembalikan buku yang ditemu tadi. Nah, ini. Nah, misalkan tidak ada, bakal kembaliin ini tuh. Kita coba ya. Gas. Ini ID-nya kan, kita copy aja ID-nya. Terus kita get lagi, ini ganti book. Terus ID-nya yang tadi kita paste aja di sini. Kita coba tuh. Nah, otomatis dia bakal berhasil. Kalau disalahin gimana? Coba misalkan kita hilangin ya, bisa nggak? Karena ID-nya itu nggak. Oh, yang pet-nya ya berarti ya? Misal ini kan D, Ah. ganti E coba. Oh. Nah, ini misalkan nggak ketemu berarti bakal kembaliin tuh. Soalnya ini find by ID-nya bukan itu sih ya. Kalau pakai kurung kawalan pada baik sama aja. Kalau find one berarti beda tuh. Find itu nggak berdasarkan ID bisa. Jadi metodenya ada banyak sebenarnya buat nyari gitu. Ada find by ID, terus ada find one, ada find tadi yang kayak gini. Terus ada find and update gitu. Nanti kita bakal pakai juga. Gimana udah bisa belum? Di postman-nya harusnya gini, return-nya tadi mana? Nah ini, harusnya kembaliin gini. Berdasarkan ID-nya sih soalnya. Kalau udah bisa, kita lanjut lagi ke apa lagi? Put ya. Tapi itu delete. Ya, update. Ya, biasanya update itu pakai metodenya put, kalau nggak patch ya. Bebas. Tapi kita pakainya put aja berarti ya. Kalau udah, ini udah kan? Kalau udah, kita lanjut lagi ke yang put ya. Yang put berarti kita bakal ngupdate bukunya berdasarkan ID juga. Tapi kita pakainya metode put router.put. Nah, gini. Terus berarti apa? Endpoint-nya berarti apa namanya? Book ID juga. Ya aja berarti. Jangan lupa asinkronus ya. Kalau misalkan kalian nggak pakai asinkronus tapi await, itu nggak bakal bisa. Await soalnya harus pakai asinkronus. Nah kita lagi ya tadi kayak yang atas, ID lagi kayak gini, ID, terus parameter lagi, pakainya parameter. Nah terus jangan lupa pakai track catch buat nge-catch misalkan ada error apa gitu, error yang gak keduga gitu, error.
Nah, sekarang tinggal find by ID dan update. Kita bikin baru lagi buku, terus white, book model lagi ya ini, terus find by ID and update. ID lagi, terus update-nya berarti pakai rect body aja ya? Iya, record aja. Oke. Tadi kurung kurawal lagi. Ini yang bakal dimasukkan apa? Nah, tadi kan kita pakainya body itu buat ngupdate-nya. Nah, kita tinggal rect dot body. Nggak usah pakai itu, gitu. Ini aja ya. Iya. Oh. Jadi kita bakal mencari berdasarkan ID, terus bakal mengupdate-nya. Nah, kita nyari berdasarkan ID-nya tadi, ID tadi yang di parameter. Terus apa sih yang mau diupdate, kita bakal ngambilin dari rect.body-nya. Gitu. Rect.body itu yang inputan gitu. Yang inputan di sini. Kalau misalkan bukunya nggak ada lagi, kita bakal return kayak tadi tuh. Kita copy aja yang di atasnya. Kita copy aja. Nah, misalkan ada bukunya, kita bakal ngasih book not found. Misalkan ketemu, kita bakal kasih lihat apa sih yang berubah gitu. Nah, gini. Nah. Coba ya, kita pakai ya, dia bisa nggak? Jadi yang Naruto ya. Atau kita ubah page-nya jadi 10. Kita ID-nya ya, ID-nya Naruto berapa? Beda. ID Naruto, coba ID Naruto sih nggak? Bentar, aku mau ngambil ID Naruto dulu. Nah, cara ininya update-nya tinggal ke put. Terus kita tadi apa? Book. Jadi endpoint-nya apa nih? Ini endpoint-nya book. Terus parameternya ID. Terus book slash parameter. Ini metodenya put. Nah, sekarang kita tinggal isi ini. Yang mau diupdate apa aja. Misalkan kita mau update-nya pack-nya doang tuh. Jadi kan pack-nya apa sih Naruto? 9 kan tuh. Kita tinggal update, pengen update jadi 10 pack-nya. Nah, kita tinggal coba send. Maka, enggak aku baca. Oh, di itu. Di apa namanya? Dikasih lagi di sini. Dikasih new. Terus di true. Nah, gini. Coba ya. Nah, otomatis kubah di setelah ini nih, saya rect.body itu dikasih koma. Terus kasih kurung kurawal, terus di dalamnya ada kasih new titik 2 true gitu. Coba kita ganti lagi ya, pack-nya jadi 80. Kita coba ya. Nah, otomatis bakal kubah pack-nya di 80. Misalkan Itu nggak duplikat. nggak duplik. Coba ya, kita get lagi. Nggak duplik maksudnya? Karena aku kira new terus itu Bisa bikin ngeduplik. baru lagi new. Oh. Masih. Nah, kita ganti lagi get all coba ya. Kita cek dulu di all-nya udah berubah belum. Nah tuh, di bakal otomatis kubah. Nah tadi kan kita ngubahnya jam, ini jam ya. Time-nya bingung. Ya, emang. Default-nya juga bisa sih, tapi Nah, jadi update-nya itu otomatis ya. iya, jadi misalnya kita ngupdate otomatis dia bakal ikut ubah updated app-nya deh. Makanya kita tadi di modenya itu pakai timestamp. Coba kita cek di database-nya ya. Kita refresh. Bam, dia berubah jadi waduh. Kita juga bisa ngubah di database-nya langsung sih. Nah, gimana? Ada kendala kah? So far so good. So far so good kah? Fahmi gimana Fahmi? Mas Fahmi atau Fahmi lagi tidur apa? Ora. Weh. Lagi mabar ya, Mi? Aman lah ya. Aman lah ya. Bisa. Oh, siap. Mantap nih. Lanjut nih. Berarti terakhir nih. Terakhir dah, tinggal delete lahir. Delete berarti berdasarkan ID lagi ya. Makanya Sama aja. Cuman metodenya beda. ya.
router dot delete. Nah, sekarang kita pakainya delete. Nah, kita lagi book kayak tadi lagi aja para endpointnya. Terus asynchronous request ini lagi. Nah, kita ambil lagi ID-nya, ID right.params. Terus kita try catch lagi buat ngehandle misalkan ada error yang tidak terduga gitu kan. Error. Terus tinggal kayak tadi sih, mirip gini ya berarti. Tinggal copy aja sebenarnya. Sebenarnya hampir mirip sih. Metodenya. Iya. Simpel sih kalau pakai MongoDB. Nah, di sini tinggal update. Di sini yang dihapus berarti ini sampai sini. Nah, gini aja. Berarti di sini ganti find by ID and delete. Nah, gini. Hampir sama kan sampai yang kayak atas, cuma lebih nggak ada reg body-nya. Reg body soalnya buat request-nya sih. Nah, sama sih. Ini masih code symbol ya. Terus tinggal coba ya delete. Kita bakal nge-delete buku yang marmut merah jambu. Kita tinggal copy ID-nya aja. Terus delete. Metode delete mana? Delete. Tadi kayak tadi endpoint-nya sama kayak yang tadi di sini. Book. Terus parameternya ID. Book. Terus ID-nya berapa tadi yang di sini? Ya, ID otomatis dari database-nya ya. Tuh, otomatis buat gitu. Terus kita coba ya delete. There you go. Oh, aku lupa. Harusnya di sini kasih responnya tuh sukses gitu ya. Mau dikasih itunya sih. Nah, gini ya. Nanti kan aku ngasih responnya jadi apa namanya? Buku yang di delete. Buku yang di delete. Tapi misalnya kita cek di sini, otomatis sudah delete sih. Tuh, dia otomatis sudah ke delete. Nah, kalau kita coba lagi, maka buku not found kita nggak ketemu. Kalau udah delete ya. Gimana? Udah gampang kan grupnya? Ada kendala kah? Atau ada yang ditanyain? Mana? So far so good. Kasut. Asik ya belajar backend. Iya. Mana ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang error atau mau yang ditanyain aja. Iya. Ya, Oh, santai ntar tak. Dapat apa berarti? Teman-teman familiar pakai GitHub nggak? Atau yang sejenisnya? Balik metodenya, maksudnya. Oh. Balik metodenya. Kalau misal udah biasa pakai Git, nanti di-share lewat itu aja. GitHub. Kalau enggak lewat Drive juga bisa sih. Bebas sih mau lewat Drive apa Git nih? Lewat Drive bisa, lewat GitHub juga bisa. Atau cuma router doang ya? Kalau router doang sih tinggal pakai itu aja apa namanya? Paste bin ya. Ini ya, kotak paste bin. Data copy aja semuanya ya. Soalnya sama semua kan ini ya. Apa namanya? Importnya. Filenya. Banyak banget. Bisa milih kayaknya nggak sih? Bentuk file gitu enggak ya? Bisa kok. Di? Ya. Enggak ada. Oh, mungkin udah beda. So tau banget sih bro. Nah nih ya, coba kayak ini routernya nih. Dari mana? Ini coba. Pakai itu. Kalau ada yang bingung ditanyain. Oh iya, untuk backend selanjutnya itu kita akan coba bikin authentication dari login, register, sama verifikasi email. Nanti bulan depan.
sama Mas Ananda Rifki ya. Segila. Dan untuk minggu depan itu ngopreknya front end. Front web ya? Iya. Siapa tuh? Kau ya? Coba nanti aku tanya Alvan dulu. Kau ya lah ya. Wah, mi jere bak mi. Tapi nanti habis. Oh, Oke, mungkin Wah, kalau udah yes aku sama. nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. iya. Soalnya agak sore nih, udah jam 4 lebih. Mungkin ada mau yang istirahat. Kalau misalkan ada yang ditanyain lewat WA juga bisa, lewat grup bisa, atau PC juga bisa. Biar rame lah grupnya lah. Iya. Sepi banget. Kalau nggak mabar ya nggak pasti. Beberapa. Mabar Valorant ya mi. Dah. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Febri. Oh iya. Sudah berbagi ilmunya ya. Teman-teman jangan patah semangat ya. Pusing banget pengen tapi Terus asik banget sih. sebenarnya seru sih. Seru ya, mainan logika gitu. Iya. Ini dari saya juga cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segila.